Hai, halo guys, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di general reading untuk bulan Oktober ya. Oke, ini adalah general reading. Sebelumnya minta maaf banget karena udah agak jarang upload ya akhir-akhir ini karena memang benar-benar sibuk dan nggak bisa ditinggalkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke readingannya. Temanya kali ini adalah kisah asmara kamu ke depannya. Oke, ini tentang love edition. Again, di sini about your love story ya. Tentang kehidupan percintaan kamu ke depannya. Ini bisa berlaku bagi kamu yang mungkin single or couple di sini. Kita ngelihat di sini ya tentang ya ini tidak terbatas waktu, bisa kapanpun, intinya adalah dimulai dari sekarang kamu menonton video ini. Ini bisa terjadi kapan saja ya. Oke, karena ini general reading, so mungkin resonate-nya tidak 100% ke kamu, mungkin hanya beberapa persen saja. Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan. Ambil positifnya aja, aminkan yang positif, buang yang negatif, ya. Kalau misalkan kalian mau private reading, silakan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, sudah ada price list-nya di situ, teman-teman, ya. Oke, kita akan mulai masuk ke readingannya. Dari pile 1, pile 2, pile 3, silahkan pilih. Aku akan mulai dari pile pertama. Halo pile pertama, ini adalah readingan general untuk kamu. Sekarang kita akan membacakan tentang bagaimana sih keadaan percintaan kamu, kayak gitu ya, ke depannya gimana, kayak gitu. Kita akan lihat di sini ya. Oke. Kita ambil dulu semua ya kartunya ya. Satu, dua. Aku mengambil kartu sampai aku merasa bahwa ini sudah cukup ya. Jadi kalau aku merasa masih belum ya, bakal aku ambil terus. Ya. Oke. Bottom of the deck. Strength. Oke, sekarang kita akan mengambil dulu lagi kartunya untuk monologi ya. Di sini aku akan ambil dulu semua agar bacanya enak ya, nggak kepotong-potong. Oke. Yang pertama tentang love story mereka yang menonton ini. Oke. Sorry. Oke, sini ya. Saya susun dulu. Oke, sekarang dari wisdom. Kita susun. Oke. Sekarang terakhir ya dari Island Time Wellness di sini. Oke, kita akan buka kartunya ya di sini ya. Oke, coba aku mundurin sedikit. Nah, oke. Kita bukanya dari tarotnya dulu. The Star, Page of Pentacles, Eight of Wands, Page of Cup, Two of Cup,
Four of Swords, Four of Wands, Seven of Cups, The Hierophant. Oke, dari tarotnya ya. Kalau dari tarot ini aku lihat beberapa kondisi di mana harapan, besar ya, harapan, keinginannya begitu kuat untuk mendapatkan ataupun untuk menerima suatu hal yang sudah menjadi impian kamu selama ini, kayak gitu. Terus dari Page of Pentacles ini aku melihat bahwa kamu ini, sebagian dari kamu ini sudah banyak yang healing ya teman-teman ya. Sudah banyak yang sudah bisa untuk melepaskan ataupun mengikhlaskan masa lalu di sini. Dan aku lihat banyak dari kalian yang sudah membuka diri di sini ya. Aku melihat gambaran yang cukup enjoy gitu ya teman-teman ya. Aku melihat gambaran dari kalian yang dimana tidak terlalu ambil pusing dan sudah banyak yang healing, serta di sini sudah mungkin yang couple ya gitu, menemukan seseorang yang kamu rasa cocok begitu. Terus dari Eight of Wands ini aku lihat ada pergerakan yang begitu cepat di sini. Mungkin sehubungan dengan kamu membuka diri, maka aura kamu, energi kamu ini akan terpancar ya di sini. Aura yang kamu tebarkan gitu ke publik gitu akan terpancar, dan orang lain yang se-vibe sama kamu punya tarikan energi yang sama kayak gitu dan punya ketertarikan ke kamunya. Dari Eight of Wands ini juga aku melihat bahwa ada sesuatu pergerakan yang begitu cepat gitu ya. Mungkin itu bisa saja orang baru, atau kamu di sini yang ingin bergerak mendekati orang baru, bisa seperti itu. Dari Eight of Wands ini juga menandakan bahwa mungkin saja ini dari seseorang yang sudah kamu kenal, teman kamu, maybe bisa ex ya, mantan kayak gitu ya, tidak menutup kemungkinan. Karena di sini kamu sudah memaafkan ya, orang dari mana saja bisa datang, dari segala penjuru bisa datang. Terus ada Page of Cup di sini. Page of Cup itu sebuah tawaran. Datang membawa tawaran begitu ya. Tawaran mungkin keseriusan ya, bagi yang couple di sini menawarkan keseriusan dalam hubungan. Terus yang single di sini adanya seseorang yang pingin datang ke dalam kehidupan kamu begitu ya, membawakan kamu ini pesan begitu, ataupun sebuah kabar ya yang kamu impikan, misalkan pernyataan cinta dari seseorang, bisa seperti itu ya. Di bulan ini ya, bukan di bulan ini, tapi mulai dari bulan ini energinya akan berjalan sejak kamu nonton video ini ya. Terus ada Two of Cup. Bisa saja ini adalah seseorang yang memang ditakdirkan buat kamu ya. Kalian dipertemukan itu dengan satu alasan ya. Semua orang dipertemukan dalam kehidupan pasti dengan suatu alasan, termasuk calon pasangan kamu ataupun pasangan kamu sekarang begitu. Aku merasa banyak dari kalian yang sudah dealing dengan orang yang tepat, orang yang cocok begitu ya. Dan sebagian dari kalian di sini sudah banyak dalam hubungan itu sudah banyak up and down-nya, udah banyak jatuh bangunnya ya. Dan kalau kalian lihat di seberangnya di sini pas ya, di Hierophant, sebuah keseriusan dalam hubungan, sebuah ikatan ya begitu ya, bonding di situ, married di sini ya, ibaratnya kayak ikrar gitu, berikrar di sini. Dan aku lihat kalian sama pasangan sudah merasa cocok gitu ya, sudah merasa ya, apalagi yang ditunggu begitu ya. Kan di sini ada kunci. Ada orang kembar juga di sini ya, merasa cocok, sudah merasa seperti soulmate, seperti twin flame begitu ya. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang ibaratnya punya andil besar dalam hubungan kalian, mungkin keluarga, terus juga mungkin di sini kalian banyak yang dalam satu bonding begitu ya. Mungkin menuju akhir tahun ini ada yang berencana untuk menikah, ada yang rencana untuk tunangan, ataupun mungkin tahun depan di sini ya. Dan aku melihat emang adanya keseriusan dalam hubungan, adanya penawaran keseriusan dalam hubungan kayak gitu. Terus ada Seven of Cup, ada Four of Wands, dan ada Four of Swords di sini, 4-4 ya. Aku merasa kestabilan sudah tercapai ya untuk yang pertama ini, maupun kamu sendiri atau bersama pasangan, yang pasti di sini kamunya sudah stabil begitu. Sehingga dengan kamu stable ini, kamu bisa kontrol tentang apapun yang datang dalam kehidupan kamu. Kamu bisa memanage yang mana yang duluan, yang mana yang belakangan, kamu bisa mengendalikan itu. Ya, sehingga di sini aku melihat adanya kestabilan. Tetapi terkadang aku lihat konflik tidak bisa dihindari. Aku melihat kamu sama pasangan mungkin terkadang terlibat pada perdebatan kecil yang kadang egonya meningkat kayak gitu ya, tidak mau kalah begitu. Dan aku melihat juga di sini banyak dari kamu yang sama pasangan itu terkadang ini ya, kurang sevibrasi, ataupun mungkin kadang suka selisih pendapat kayak gitu ya, sehingga terkadang itu membuat kamu ya kayak ngalah kayak gitu ya, ngalah lagi, nah kayak gitu.
Tapi masih bisa kamu atasi sama pasangan dengan kalian memanfaatkan waktu dan juga pemahaman kalian ya atas sifat-sifat pasangan ya. Makanya itu penting untuk mengenal pasangan terlebih dahulu ya. Kenali dulu pasangan kamu, kalau memang pengen serius, jangan sembarangan, jangan asal juga, karena kamu mungkin belum tahu sifat dia sebenarnya ya, ataupun mungkin dia belum tahu sifat kamu kayak gitu ya. Seperti itulah gambaran dari percintaan kalian ke depannya ya. Aku lihat sekarang dari monologinya ada a win-win outcome is forecast, believe in impossible, nothing is yet set in stone, a time give rather than take, you're good enough. Kalau aku lihat dari monologinya, ya di sini aku lihat mungkin ada seseorang dari masa lalu yang kembali, atau kamu yang mengharapkan kembalinya orang masa lalu. Ya, karena kamu mungkin merasa di ghosting sama orang ini, kamu merasa mungkin lagi berharap orang ini datang kayak gitu ya, karena kamu minta kejelasan gitu ya, apa sih sebenarnya yang dia mau gitu, apakah dia pengen lanjut atau enggak dalam hubungan ini. Dan aku lihat masih ada harapan yang begitu besar, ada belief in impossible, percaya pada hal yang tidak mungkin ya. Mungkin orang yang kamu dealing sekarang gitu mungkin agak dia kurang tidak seperti biasanya ya, ataupun mungkin masa lalu mantan begitu yang sudah tidak lama sekali berkomunikasi, bisa saja dia ada kemungkinan kembali ke kamu karena dia mungkin melihat kamu sekarang sudah move on, kamu sekarang sudah change ya, make a big change gitu, perubahan besar yang membuat dia tuh kok sepertinya ada rasa sedikit penyesalan begitu ya, penyesalan atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya begitu ya. Di sini mungkin adanya kemungkinan kalian reconciliation atau kembali dengan orang masa lalu ya. Di situ aku melihat energinya besar di situ. Bagi kalian yang single. Tetapi banyak dari kalian yang mungkin di sini meet someone new begitu, bertemu dengan orang yang baru. Dari mana asalnya? Nah, itu dari kalian yang mungkin sekarang lagi ada project baru, ada hal baru yang membuat kalian terhubung dengan orang-orang baru ya begitu ya, dengan teman-teman baru. Bisa dapat dari situ aku lihat adanya seseorang yang tertarik sama kamu dari relasi kamu yang baru itu. Seperti itu. Kalau mungkin untuk yang couple di sini, aku lihat kamu sama pasangan ini adanya suatu momen yang bakal membuat kalian itu mengenang itu di kemudian hari. Dan aku lihat di sini momen itu bakal berkesan banget. Mungkin kalian ngerencanain holiday ya, udah menyusun apa-apa aja, list-list apa aja yang bakal kalian lakuin, apa yang bakal kalian jalanin bersama pasangan kayak gitu ya. Ini di sini banyak happy moment ya di part pertama ini ya, banyak rasa syukur, rasa kegembiraan, rasa bersyukur bisa memiliki ataupun bersyukur sudah healing, sudah move on kayak gitu ya. Oke, seperti itu ya. Terus ada you are good enough. Di sini kamu tidak perlu menjadi orang lain di sini ya. Mungkin kamu yang selama ini merasa apakah aku sudah sesuai dengan tipe pasangan, apakah aku sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan atau PDKT yang kamu inginkan begitu. Perlu kamu ketahui bahwa kamu sudah cukup untuk melakukan apapun yang kamu usahakan agar bisa membuat orang lain yang target kamu itu terkesan gitu. Ya, kamu nggak perlu berlebihan untuk menjadi orang lain ataupun menjadi apa yang dia inginkan. Cukup dengan menjadi kamu aja. Makanya tadi aku bilang kenali dulu begitu ya sifat-sifat pasangan gitu yang aku bilang tadi ya, atau PDKT kamu lah, atau orang yang kamu ya taksir gitu, agar kamu itu bisa nggak kaget gitu nanti kalau misalkan semisal dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah itu kan bahaya banget kalau kamu nggak tahu di depan kan, kamu taunya di belakang kan bahaya kayak gitu. Kayak di sini kamu sudah cukup untuk menjadi diri kamu sendiri aja, kamu sudah cukup begitu ya. Tinggal kamu meningkatkan saja skill yang kamu punya begitu ya. Jangan paksakan diri kamu untuk bisa 100% seperti apa yang orang lain inginkan. No, itu salah ya. Seperti itu. Ada a time to give rather than take. Ini waktunya untuk bisa give the best of you daripada hanya sekedar take, hanya sekedar menerima, hanya sekedar mungkin masih menjunjung rasa aku cewek, aku hanya diberi, tugas kamu memberi, bukan seperti itu ya. Terkadang ada timbal balik, terkadang, tapi tidak mungkin tidak terus timbal baliknya terus lamanya ya, tidak. Ada timbal baliknya, ada kadang dia, kadang kamu, kadang dia, ada kadang kamu. Itu namanya stable dalam hubungan ya. Kalau kamu merasa kamu hanya duduk diam, hanya pantas duduk diam saja, hanya diberi, hanya ibaratnya pasif ya begitu, itu tidak akan seimbang. Oke? Jadi harus seimbangnya, egonya diturunin lagi. Kalau misalkan kamu lagi tinggi banget egonya gitu, atau mungkin gengsinya lagi agak tinggi, turunin. Nggak baik seperti itu ya.
win-win outcome is forecast. Banyak dari yang menjalani hubungan ini akan mencapai suatu kemenangan, akan mencapai suatu keberhasilan kayak gitu sampai akhir nantinya begitu ya. Langgeng lah gitu. Oke, seperti itu ya gambaran untuk yang part pertama dari monologi. Sekarang dari sistem ya, banyak ini. Ada mending, ada higher power, ada never ending story, ada no place like home, ada building blocks. Ini dulu ya. Aku lihat di batch pertama ini ada mending, ada perbaikan ya. Di sini mungkin lagi memperbaiki dari ini ya. Ini terlihat baik-baik begitu, baik-baik saja. Sampai ada 2 kartu ini yang menunjukkan bahwa memang banyak hal yang perlu diperbaiki, banyak hal yang perlu diseleksi dan dievaluasi lagi terkait hubungan, mungkin terkait dengan sifat-sifat buruk dalam hubungan ya, tentunya begitu ya. Sehingga masih banyak hal yang perlu kamu perbaiki. Terus ada higher power di sini ya, kekuatan ya cukup berapi-api, berambisi ya, tapi aku harap ini bukan sebuah emosi, tetapi sebuah rasa atau keinginan untuk mengharmoniskan hubungan ya. Karena di sini aku lihat dari kalian untuk yang memilih file pertama, adanya cukup ini ya, cukup sweet gitu loh untuk yang file pertama ini. Aku nggak tahu file kedua sama file ketiga, belum aku baca, tapi yang file pertama ini aku rasa adanya keharmonisan yang benar-benar tinggi dalam hubungan ya. Tapi aku lebih melihat dia arahnya ke arah ini ya, batin ya, daripada ke materi begitu. Ada never ending story, ada no place like home, dan ada building blocks. Oke, kamu aku lihat sedang berusaha untuk meningkatkan skill kamu di sini, menyusun balok di sini, bukan bermakna ini membentengi diri, tinggal kita sesuaikan dengan kartu. Dan secara overall aku bisa memastikan bahwa kamu sedang berusaha meningkatkan kualitas diri kamu di sini ya. Meningkatkan kualitas diri kamu adalah mengembangkan apa yang kamu punya, bukan memperbaharui atau mengambil atau mengimitasi orang lain begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada building blocks, no place like home, dan never ending story. Aku merasa kalian sudah merasa menemukan rumah, ataupun dari partner kalian ataupun kaliannya di sini sudah merasa menemukan rumah gitu ya. Rumah di sini adalah tempat untuk kalian pulang, untuk kalian yang mungkin berkeluh kesah gitu ya, dari keseharian kalian mungkin melelahkan. Kalian merasa sudah menemukan seseorang yang cocok begitu ya, dan kalian yang merasa cocok begitu, sudah merasa menemukan seseorang yang gimana bisa untuk sebagai tempat kalian yang berbeda dari orang-orang masa lalu kalian begitu pun. Atau mungkin orang dari masa lalu kalian yang datang tapi dia membawa perubahan dalam diri dia sendiri untuk kamu begitu. Bisa seperti itu ya. Ada a leg up, ada peningkatan di sini dalam hubungan ya, baik secara spiritual, secara batin, secara rasa kasih sayang begitu ya, maupun secara materi. Tapi aku tidak melihat materi yang cukup di sini, maksudnya tidak cukup dominan terlihat ya, tapi lebih ke arah batin di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga peningkatan secara materi begitu. Time to go. Nah, ini waktunya untuk melepaskan hal-hal yang sudah lewat, yang sudah berlalu ya. Cekcok, debat sama pasangan ya dibatasi, sudah ditutup kisahnya, buka lagi lembaran yang baru di sini ya. Page of Pentacles begitu. Kan mungkin banyak dari kalian yang bakal satu bonding ya. Terus ada breathe ya. Seimbangkan diri yang tadi aku bilang, emosi kamu mungkin lagi agak tinggi di sini, higher power ya, sehingga perlu adanya tenang kayak gitu. Tarik nafas ya, sering-sering tenang gitu, sering-sering sabar, walaupun sabar ada batasnya. Tapi seenggaknya kita manusia masih punya kesabaran untuk bisa menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Ada imagine ya di sini ya. Kamu sama pasangan mungkin banyak bermimpi ya tentang harapan-harapan kalian di masa depan nih, di start ya. Dan satu persatu mulai kalian wujudkan, satu persatu mulai kalian capai begitu. All that glitters, kesuksesan dalam hubungan. Aku melihat di sini di file pertama hubungannya begitu sukses ya. Dan terkadang memang kalian butuh rest ya, butuh me time ya, waktu kamu sendiri, waktu pasangan kasih dia sendiri begitu, sehingga kamu sama pasangan bisa saling merenungi satu sama lain. Kalau misalkan ada kejadian atau konflik yang tidak enak, yang tidak kamu harapkan begitu ya, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Dan ada all that glitters serta happy ya. Aku melihat di sini banyaknya keberhasilan dalam hubungan ya, tidak ada kegagalan begitu ya teman-teman ya. Aku melihat hanya ada ujian begitu, hanya ada ujian di sini. Tapi yang pasti kalian bisa melewati bareng-bareng di sini. Dan kalian kompak gitu. Kalian satu vibrasi, kalian satu tujuan, satu pandangan, sehingga kalau ada konflik apa kalian sudah ya berusaha untuk mengimbangi lah begitu ya. Oke.
Sekarang kita akan lihat dari terakhir di sini ya, ada Sunglasses, Hammer, The Grim Reaper, Cassette, and Axe. Nah, ada Axe, ada The Grim Reaper. Nah, dari dua kartu ini aku lihat adanya break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Nah, yang tadi aku bilang stop the pattern, memperhatikan polanya ya. Jadi aku bilang tadi, kamu sama pasangan mungkin sudah menutup lembaran yang lama, oke, sudah memaafkan, sudah menutup lah, sudah membatasi, sudah mau diungkit-ungkit lagi. Dan kalian sama pasangan masuk ke jenjang yang baru ya. Di sini ya, The Grim Reaper. Transform your life, grow and transform your life di sini. Sehingga kamu sama pasangan ini sedang bertumbuh lagi, menanam bibit baru lagi untuk ditumbuhkan dengan bibit ibaratnya dengan kualitas yang lebih baik gitu. Ya, sehingga kamu sama pasangan di sini adanya pembaharuan dalam hubungan. Ya, kualitas hubungannya diperbaharui, bukan orangnya begitu ya. Kalau yang sudah couple. Kalau untuk yang single di sini aku lihat adanya break up, ada separation. Dari The Grim Reaper ada the relationship is over, no second change. Ya, aku lihat kamu sama orang masa lalu ini sepertinya ada yang terhubung kembali, reconnect again begitu. Dan aku lihat banyak dari kalian yang bakal terjadi reconciliation atau kembali lagi bersama orang masa lalu di sini ya. Minimal berkomunikasi terlebih dahulu ya begitu ya teman-teman ya. Aku lihat adanya kedekatan kalian lagi di sini ya. Karena sudah ya seperti aku bilang tadi, di sini sudah memaafkan lagi, balik lagi, sudah menutup lembaran yang baru. Kayak tadi di bisa ada building blocks ya. Di sisi lain selain sedang grow up di sini, maknanya adalah menutup kisah lama. Aku lihat di sini banyak dari kalian yang sudah mengikhlaskan, sudah healing, dan sudah ibaratnya dalam hubungan itu ya sudah yang sudah terjadi biarkan saja, tidak usah diungkit-ungkit dan fokus sama masa depannya. Aku lihat adanya keberhasilan di sini. Sunglasses ya, watching, looking, stalking ya. Di sini mungkin tentang teman kamu ya, relasi kamu yang tadi aku bilang kalau kamu lagi adanya terhubung atau project baru sehingga kamu terhubung dengan orang-orang yang baru dan orang-orang itu mungkin saja ada yang tertarik ke kamu dan melihat kamu begitu, tidak berani mengungkapkan terlebih dahulu tetapi melihat dulu bagaimana kamu, bagaimana diri kamu. Makanya aku bilang tadi terhubung lagi, kamu menjadi diri kamu aja apa adanya kayak gitu. Nggak perlu untuk mencari tipe dia kayak apa, tipe dia kayak apa, tipe itu kayak apa, nggak perlu. Kamu cukup aja jadi diri kamu sendiri. Karena kalau seseorang sudah dalam hubungan, tidak mungkin dia akan terus mengimitasi orang lain kayak gitu, padahal itu tidak bisa dia lampaui begitu ya. Oke, ada hammer, rebuilding ya. Rebuilding di sini adalah membangun kembali, building blocks ya tadi. Ya, ada persistent working on it, sabotage dan interrogation. Oke. Kamu sama pasangan di sini mungkin terkadang sedikit saling curiga ataupun sedikit saling kok dia kayak gitu sih ya, tapi kamu nggak berani ngomong, kayak kamu pendam aja di dalam hati. Nah, terkadang itu yang membuat dentuman-dentuman kecil antara kalian sama pasangan ya, sehingga atau mungkin PDKT kalian ataupun mungkin dalam hati kalian begitu, kayak dia suka nggak sih sama aku, kayak tarik ulur gitu. Dan ada kaset di sini, conditioning, replaying events over in your head, outdated thinking. Oke, kaset ini tentang sebuah memori ya, sebuah kenangan kayak gitu. Aku benar di sini kamu mungkin kalau ketemu sama orang baru itu sih kamu belajar dulu dari masa lalu ya. Kamu melihat apakah dia akan berpotensi sama dengan masa lalu, apakah dia akan menjadi apa yang kuharapkan atau sebaliknya. Nah, terkadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang terlintas di pikiran kamu. Tapi dari bottom of the deck ini meyakinkan bahwa kamu itu kuat, bahwa kamu ini bisa untuk melewati dari rintangan yang sudah kamu jalani gitu ya. Walaupun terkadang kamu mungkin merasa bimbang terhadap apa yang kamu pikirkan, terhadap apa yang kamu yang ada di kepalamu lah begitu, tapi kamu tetap berusaha kuat di sini, dan kuat itu adalah kunci utama untuk bisa survive dalam kehidupan, termasuk dalam aspek your love life begitu. Oke, file pertama, aku harap ini bisa membantu kamu ya readingannya. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kamu private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you in the next reading. Bye-bye file pertama. Hai file kedua, ini adalah readingan general untuk kamu. Selamat datang di general reading dengan judul Kehidupan Percintaan Kamu ke Depannya. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas gender, timeless, sehingga bisa kamu tonton kapan aja, tapi yang pasti energinya mulai berjalan dari sekarang. Sejak kamu nonton video ini. Oke, kita akan masuk ke readingannya di sini ya, tentang kehidupan percintaan kamu. Bisa single, bisa couple, no problem. Oke, kita akan shuffle dulu ya. Oke.
Kita ambil dulu ya semua kartunya, baru kita reading kan nanti. Oke. Sekarang dari Moonology. Oke, dari Moonology kita akan simpan dulu. Kita akan buka di akhir ya. Oke, sekarang dari Wisdom. Oke, kita simpan juga. Banyak ya kartunya ya, karena general reading dan kayaknya kurang sih kalau kita buat cuma 1 part 10 menit ya, kurang luas gitu bahasannya. Oke. Wow, kartu ini sudah 3 kali loh aku kembalikan karena banyak keluar ya. Keluar 3 kali dia berarti. Oke, kartu itu ingin keluar. Oke, kita mulai readingannya di sini. Kita buka dari tarot dulu. Ada 7 of Pentacles. Sorry. Ada 7 of Cups. Ada Knight of Cups. Ada The Strength. Ada The Hierophant, ada 2 of Swords, ada Temperance, ada 2 of Wands, ada 3 of Swords. Oke, bottom of the deck, sorry. Bottom of the decknya The Emperor. Oke, kita akan mulai ya masuk readingannya dari tarot. Ada 7 of Pentacles, ada 7 of Cups, ada 3 of Swords. Kalau dari 3 kartu itu aku melihat mungkin pasangan ini cukup, bagi kamu yang udah punya pasangan ya, cukup sering mengecewakan kalian, cukup tidak memberikan feedback positif dari apa yang kalian lakukan. Padahal mungkin kalian sudah mengusahakan yang terbaik, tetapi tetap saja itu terasa kurang ataupun mungkin salah gitu ya di mata pasangan kalian. Untuk yang single bisa juga di sini, bagi kalian mungkin sudah PDKT-an, mungkin terasa kok orang ini sepertinya tidak serius sama kamu, tapi terkadang sebaliknya, apakah dia itu punya feeling sama kamu atau tidak begitu ya. Terkadang kamu ragu akan hal itu. Itu yang menyebabkan kamu bimbang ke depannya nanti. Ya, apakah memilih lanjut atau tidak dalam hubungan, apakah memilih iya atau tidak tentukan begitu, tapi kamu nggak bisa mengungkapkan. Itu gambaran yang pertama. Lalu ada Knight of Cups, Strength, dan The Hierophant. Dari 3 kartu itu aku melihat bahwa kamu ini tetap berusaha untuk menguat-nguatkan, tetap berusaha terbaik, memberikan yang terbaik begitu ya. Walaupun terkadang dalam hati kamu itu ya cukup tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya, orang yang kamu lilingkan ini ya, tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi kamu dan malah sebaliknya. Dan aku melihat di sini ada Knight of Cups. Di sini entah itu perubahan dari kamu ataupun yang tetap mengusahakan kamu sama pasangannya tetap tetap jalan, hubungannya tetap bergerak rodanya, ataupun mungkin dari pasangan yang membawa perubahan ya, membawa perubahan di sini yang secara tidak terduga gitu ya tentang kamu sama dia. Dan aku lihat ada di Hierophant. Di Hierophant ini adalah sebuah ikrar, sebuah perjanjian ataupun sebuah, kalau aku bilang itu seperti merit ya. Banyak dari kalian di sini yang mungkin bakal terlibat dalam hubungan yang cukup lebih serius ke depannya, tetapi masih dalam waktu yang cukup lama. Karena aku melihat di sini 3 of Swords
masih menghantui ya, seberang masih menghantui kalian, sehingga di sini kalian masih butuh yang namanya penyesuaian, masih butuh yang namanya belajar lagi. Makanya di bawah sini ya, kalau kalian lihat adanya Two of Swords, ada Two of Wands, ada Temperance. Kalian masih menimbang-nimbang apakah aku lanjut atau tidak dengan orang ini, apakah orang ini bisa membawa perubahan yang cukup baik buat aku, membawakan dampak yang baik buat aku apa enggak, kayak gitu. Nah, kamu masih menimbang-nimbang di situ ya, Temperance. Karena juga kamu tidak melihat dari apa yang dia lakukan selama ini kok seperti terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, terkadang sesuai, terkadang tidak. Jadi kamu bingung apa maunya dia sih gitu, apakah dia ini punya tujuan yang jelas atau tidak, punya harapan yang jelas sama kamu atau enggak, kayak gitu. Nah, kamu masih ragu di situ, sehingga butuh lagi banyak pelajaran. Kalau memang kalian sudah siap, kalian memang sudah bisa menerima kekurangan kelebihan pasangan juga bisa menerima kekurangan kelebihan kalian gitu, seimbang ya, maka bisa lanjut di sini. Aku lihat bakal hubungannya bisa lanjut di sini ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak dari kalian yang di sini akhirnya menemukan orang-orang baru lagi ya. Bagi kalian yang masih single, tidak cocok dengan ini, bertemu lagi dengan orang yang baru. Yang couple mungkin tidak menutup kemungkinan bisa berpisah begitu. Kita tidak ada yang tahu begitu ya. Jadi kamu sudah harus mempersiapkan diri sedari dini begitu. Apakah kamu bisa menerima kekurangan kelebihan? Lihat juga pola pasangan, the pattern of your partner begitu ya. Apakah dia bisa receive gitu ya, menerima kekurangan kamu atau enggak, kayak gitu. Karena di sini aku masih melihat banyak dari kalian tidak bisa menerima kekurangan satu sama lain begitu ya, ataupun mungkin kamu ataupun dia begitu. Sehingga masih butuh banyak belajar lagi dalam hubungan di kedepannya. Karena aku lihat mungkin banyak dari kalian yang hubungannya masih baru begitu ya, hubungannya masih belum terbuka, belum terlalu sama pasangan itu belum terlalu terbuka, terkadang juga masih sering bohong kayak gitu ya. Kayaknya ada di Emperor, ada the Death ya. Banyak dari kalian yang mungkin bakal masuk ke tahap baru atau fase baru dalam hubungan ya. Karena di sini kalian mungkin beradaptasi sifat pasangan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, dan itu akan sulit untuk menyatukan pandangan ya. Tapi aku lihat kalau memang kalian sudah mantap di sini, sudah ibaratnya sudah cocok, makanya ada di Temperance di sini. Kamu sama pasangan ini ya, ataupun mungkin kamu di sini berusaha untuk ya menyeimbangkan diri lah gitu ya. Apakah mungkin kamu sadar bahwa kisah asmara kamu terlalu berakhir sama begitu ya. Maka di sini kamu berusaha menintrospeksi lagi, apakah dari aku yang salah atau memang partnernya yang salah. Nah, butuh seperti itu di sini. Dan ada Two of Wands di sini ya, masih berusaha melihat dari kejauhan, masih stalking ya, only watching, only looking di sini ya, belum terlalu mau deep gitu ya, karena hanya untuk melihat apakah dia ini bisa worth it gitu ya, kalau misalkan kamu perjuangkan dia atau tidak ya. Mungkin di sini kamu sama dia jaraknya yang jauh sehingga agak sulit untuk berkomunikasi begitu ya. Oke, seperti itulah gambarannya. Cukup banyak ujian pel kedua ya. Nah, new start is coming. Ini sama seperti the Death ya. A win-win outcome is forecast ya. Kalau memang kalian bisa menyeimbangkan antara kalian dan pasangan di sini, semuanya seimbang ya, berusaha diseimbangkan walaupun tidak bisa 100%, ibaratnya kayak saling menerima, ataupun mungkin di sini saling, kalau ada pendapat itu bisa dibicarakan baik-baik ya, ke bagaimana dewasanya kalian dan bijaksananya saat menghadapi suatu masalah, makanya bisa menjadi hubungan yang membawa kemenangan ya. Take time to breathe out ya, ambil waktu sejenak untuk kalian beristirahat, untuk kalian memikirkan diri kalian sendiri. Karena mungkin kalian sudah terlalu lama meluangkan waktu, terlalu banyak untuk meluangkan waktu untuk hubungan kalian ini begitu, sehingga kalian tidak bisa konsen terhadap diri kalian sendiri. Ada meditasi dan kontemplasi di sini ya, kalian butuh yang namanya ketenangan ya, 2 kali di sini, take time to breathe out dan meditasi, mempunyai konteks yang sama ya. Hold your vision, pegang tujuan kamu ya, jangan pernah berubah tipe kamu hanya untuk apa, hanya untuk bisa mendapatkan apa yang orang yang kamu inginkan. Jangan mau menurunkan standar kamu, don't lower your standard ya. Karena kalau kamu berada di tingkatan atas, maka orang yang datang itu bakal sesuai sama kamu, bakal sesuai dengan tingkatan kamu ya. Gak mungkin dong kamu turun, gak ada dong orang yang namanya turun kelas gitu kan. Misalkan dari kelas 6 turun ke kelas 4, kan gak mungkin, pasti ada minimal standar lah, atau enggak di atasnya. Nah, itu baru yang namanya seimbang ya. Kalau kamu ada di tingkatan 6, terus kamu berusaha mendapatkan orang yang di tingkatan 4, tapi nggak masalah, bukan masalah tingkatannya yang terpenting, tapi bagaimana cara dia memanage hubungan ya. Jangan ada orang di tingkat 4 tapi dia attitude bagus, itu akan menaikkan kualitas dia, menaikkan tingkatan dia secara tidak langsung. Tingkatan udah hanya berdasarkan materi loh ya. Kalau dia berada di tingkatan 4 sekarang, mungkin dia attitude baik, dia tidak banyak ibaratnya
bijaksana dalam menyikapi kamu, bijaksana dalam memahami perbedaan di antara kalian, maka itu bisa menjadi hubungan yang seimbang. Kalau malah kamu yang diminta turun, ya itu tidak seimbang, sudah tidak usah dipertahankan lagi. Ya, itu kuncinya. Maka kalau sekarang misalkan kamu punya indikasi bahwa toksik, ya orang yang kamu deketin toksik ataupun mungkin pasangan kamu toksik, kamu sebaiknya memikirkan ulang. Oke, seperti itu gambarannya ke depannya. Memang banyak ujian buat kamu di sini. The answer you need are coming. Jawaban yang kamu butuhkan akan segera tiba. Ya, terkait pertanyaan-pertanyaan kamu tentang apapun itu, about your love question begitu. Ya, expect powerful change. Mau mengharapkan perubahan yang begitu besar, yang cukup powerful, ya, the death, energinya cukup besar di sini, ya, menguasai atau mendominasi. Ya, seperti itulah gambaran dari monologi ya teman-teman ya. Jadi, don't lower your standard. Jangan turunkan standar kamu. Kamu ada di tingkatan 6, biarin orang yang nyusul kamu ke tingkatan 6. Jangan kamu yang nurunin. Nggak ada orang namanya turun kelas. Minimal tetap atau tinggal di kelas, ya kan. Kalau kelas 6 nggak naik, ya tetap di kelas 6. Nggak mungkin turun ke kelas 5. Kan gitu. Oke, seperti itu ya. Sekarang dari wisdom, sini ada fleksibel. Ya, untuk menjadi seseorang yang cukup fleksibel itu terkadang penting ya, jangan terlalu kaku juga. Makanya ada di emperor ya, kamu mungkin cukup kaku dalam menyikapi orang-orang baru yang datang dalam kehidupan kamu, sehingga orang itu yang awalnya tertarik jadi agak ragu, kok kamu kaku, begitu susah dideketi. Nah, terkadang hal-hal seperti itu yang perlu kita sedikit rubah. Bukan berarti menurunkan kualitas kita, tetapi merubah agar apa? Agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Bukan berarti menurunkan tingkatan kamu. Oke, ada breathe di sini ya. Tenangkan diri kamu, tenangkan, jangan ambil pusing, jangan kamu merasa aku di usia segini kok belum dapat, kok dia di usia segitu sudah menemukan. Nah, dengan kamu membandingkan diri, maka kamu akan semakin jauh dengan partner kamu, dengan tujuan kamu, dengan soulmate, twin flame kamu. Oke, berhenti membandingkan diri ya. Ada unfinished symphony. Mungkin kamu masih belum selesai dengan masa lalu kamu. Makanya ada Three of Swords, ada Seven of Cups. Kamu masih belum selesai dengan masa lalu kamu. Ya, sehingga kamu perlu keluar dulu dari situasi itu. Ya. The Trip ini berkaitan dengan keluarga. Mungkin banyak dari kamu yang sudah banyak kamu berkenalan dengan orang baru, tetapi adanya perbedaan sehingga hal itu menghalangi ya. Dan mencari lagi yang baru, bertemu lagi dengan yang seperti itu, mencari lagi, berakhir seperti itu. Karena kamu juga di sisi lainnya faktornya adalah belum selesai dengan masa lalu. Ya. Message in the battle. Ya. Kamu mungkin secara tidak sadar terkadang diberikan pesan oleh alam semesta terkait tentang hubungan kamu dan juga percintaan kamu. Tapi kamunya aja yang kadang mungkin nggak peka atau kurang sadar gitu ya teman-teman. Coba lagi lebih intuitif ya, lebih gunakan perasaan di sini ketimbang kamu hanya ibaratnya mengandalkan pasangan aja. Tapi terkadang mengandalkan diri sendiri itu perlu ya. Makanya di sini ada meditasi dan kontemplasi ya di monologi di sini. Ya. Oke. Why? Oke. Kamu mungkin terkadang ragu sama pasangan, terkadang kamu mungkin tidak sejalur ya dengan pasangan, ataupun mungkin di sini kamu tidak, ya orang kamu dekati ini tidak sesuai dengan kriteria kamu. Perlu kamu ketahui teman-teman bahwa ketika kita mengulangi ending yang sama dalam suatu hubungan, berarti jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sama. Ya kan? Kalau misalkan kita dari A ke B, kita maunya ke C, tapi kita melewati jalur yang menuju ke B, ya tetap bakal ke sana, tetap bakal ke B, nggak mungkin kita bakal ke C. Ibaratnya kan gitu. Berarti kalau misalkan kamu kembali lagi ke kejadian yang lalu, kembali lagi endingnya sama, ada dua kemungkinan. Bisa saja kamu melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya, hanya saja dengan konsep yang berbeda ya begitu ya, hanya dengan cara yang berbeda tapi endingnya sama, ataupun yang kedua kamu belum selesai dengan masa lalu. Nah, kayak gitu. Jadi membuat kamu lingkar terus di situ, nggak bisa keluar. Tapi ada new life di sini. Tadi di monologi kalau nggak salah ada new start is coming. Kehidupan yang baru datang. Aku lihat di sini banyak dari kamu yang sudah menutup lembaran lama, memilih untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Dan itu adalah masalah waktu. Ini cukup lama energinya. Dan ada imagine, perlunya mengharapkan itu tidak masalah, tapi yang masalah adalah obsesi. Oke? Jadi kamu di sini meminta dengan ikhlas, meminta sambil melepaskan ya, melepaskan apa yang kamu minta, sehingga itu akan memudahkan alam semesta untuk memproses impian kamu, untuk memproses harapan kamu. Ada fork in the road ya, banyak jalan menuju Roma. Di sini banyak orang yang kemungkinan bisa menjadi partner kamu, tapi hanya satu yang bisa kamu pilih. Oke,
Seperti itu ya kalau dari Wisdom. Kalau dari Island Wellness ada The Runner. Nah, di sini mungkin ada sifat-sifat ataupun hal-hal buruk yang mungkin masih kamu atau pasangan atau calon pasangan kamu ya lakukan, mungkin tidak bertanggung jawab atas masalah begitu yang sedang kalian hadapi. Suka lari dari masalah dan cukup ego ya, cukup high ego begitu. Sehingga kamu terkadang sedikit ya kewalahan lah menghadapinya ya. Tapi di sini ada love call lagi, ada kisses ya. Aku lihatnya ada addiction dalam suatu hubungan ya, dalam hubungan kamu begitu, ataupun dalam hati kamu begitu ya. Adanya suatu adiksi ataupun keinginan untuk memiliki pasangan bagi kamu yang single, ataupun yang couple di sini adanya keharmonisan dalam hubungan ya. Yang mungkin hubungannya sekarang agak dingin, ataupun mungkin di sini ada konflik, ataupun kamu yang single memorinya flashback lagi dengan your ex begitu ya. Nah, ada the golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love booming. Terkadang kamu perlu untuk ini ya, take a deep breath, take a relax terhadap masalah yang kamu hadapi. Tidak bisa kita untuk tetap memaksakan melakukan apa yang kita mau, untuk tetap memaksakan diri kita, karena diri kita punya batas ya. Dan ada the chaser ya, ini sih orang yang ibaratnya selalu mungkin bergantung sama orang, selalu ketakutan saat belum coba. Nah, yang ini suka lari dari masalah akhirnya. Nah, seperti itu. Seperti itulah gambaran percintaan kamu ke depannya. Tinggal kamu milih, persiapkan dari sekarang ya. Oke, sekian readingan dari aku untuk yang kedua. Aku harap bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you next reading. Bye-bye kedua. Hai para ketiga, inilah readingan general untuk kamu. Selamat datang di general reading untuk bulan Oktober ya. Kali ini judulnya itu adalah bagaimana asmara kalian ke depannya ataupun kehidupan percintaan kalian ke depannya. Nah, kita akan lihat di sini ya. Tapi perlu kalian ingat bahwa ini adalah bersifat general reading, so kemungkinan 1%-nya tidak resonate ataupun mungkin resonate 1%. Aku bersyukur bisa membantu. Kalau mungkin kamu mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, kita mulai masuk ke readingannya. Oke, ini kita akan ambil ya. Kita ambil dulu semua kartunya, baru kita akan baca di akhir agar tidak terpotong ya. Tiga, empat, lima, okay. Bottom of the deck is Ace of Wands. Okay. Then next to Monology card. Nggak close itu ya, nanti kita buka di akhir. Wisdom, Oke, terakhir dari Island Wellness. Shuffle. Oke, kita mulai ya, masuk ke readingannya. Sini ada Four of Swords,
Eight of Pentacles, ada Ace of Cups, ada Knight of Swords, ada Knight of Wands, ada Seven of Wands, ada Ten of Pentacles, ada Five of Wands, ada Queen of Swords, dan The Lovers. Bottom of the deck is Ace of Wands. Oke teman-teman, kehidupan percintaan kalian. Kedepannya mungkin hal yang pertama aku lihat adalah tentang ini ya, Four of Swords. Kalian mungkin kedepannya itu bakal banyak ini ya, merenung gitu terhadap hubungan yang kalian jalani ataupun mungkin keadaan kalian begitu ya. Mungkin bisa single, bisa couple di sini ya. Aku melihat di sini kamu sama pasangan. Kalau misalkan kalian couple di sini banyak impian, banyak harapan, tapi juga banyak yang belum sesuai dengan ekspektasi. Ataupun mungkin di sini kamu merasa bahwa pasangan ini kok sepertinya tidak serius sama kamu, kok kadang pasangan ini bersifat hangat ke kamu, terkadang dingin ke kamu. Ataupun mungkin yang single di sini kamu masih berusaha mendamaikan diri dengan masa lalu. Tapi di sebelahnya ada Eight of Pentacles. Ibaratnya seperti ini, bisa fokus ke diri sendiri, kamu berusaha memperbaiki diri sendiri, kamu berusaha untuk take a deep breath, take a relax, berusaha healing, berusaha move on, berusaha ikhlas. Ataupun mungkin di sini kamu yang couple, kamu sama pasangan ini berusaha untuk ya menenangkan diri dulu, sehingga kamu sama pasangan kemungkinan bakal terputus koneksi ya untuk beberapa saat nanti di masa depan. Ataupun mungkin sekarang udah kejadian gitu. Terus ada Ace of Cup. Ace of Cup ini menunjukkan bahwa adanya harapan ya, adanya harapan, terus juga adanya perasaan yang cukup berluap-luap gitu ya, sampai keluar-keluar airnya, dan ada burung di situ. Kalau kalian lihat berarti menandakan bahwa ketulusan begitu dalam hubungan itu, dalam rasa itu memang ada begitu ya, dalam hati kalian ataupun dalam pasangan begitu, hatinya pasangan kalian ada yang seperti itu, sehingga di sini kalian merasa walaupun jauh pun merasa tetap terkoneksi. Nah itulah namanya kekuatan dari vibrasi ya. Kalian bisa merasakan walaupun kalian tidak terkoneksi begitu ya, secara virtual, secara nyata kalian sama dia komunikasi chat itu enggak, tapi kalian tetap bisa merasakan satu sama lain ya, perasaan satu sama lain. Dan ada Knight of Swords. Aku lihat mungkin sama Knight of Wands ini kan dua hal yang berlawanan ya. Yang satunya mungkin agak pelan, yang satunya mungkin benar-benar cepat-cepat banget. Nah terkadang mungkin kamu sama pasangan ini ada pada perbedaan, punya banyak perbedaan ya, sehingga mungkin pasangan kalian sukanya kerjanya sekarang, kamu mungkin suka kerjanya santai sambil ngopi-ngopi begitu ya, tapi pasangan itu sukanya cepet-cepetan. Nah perbedaan-perbedaan itu yang terkadang membuat kalian akhirnya tidak sejalan. Ibarat orang main apa ya, yang mainan zaman dulu itu kalau kanan semua, kiri semua jalan. Nah kayak gitu kan, kalau ada yang mau kanan ada yang mau kiri kan tidak seimbang. Nah sama seperti ini, aku melihat kalian mungkin sama pasangan kadang berbeda pendapat ya. Kalian berusaha menyatukan, tapi nanti suatu saat ketemu lagi, nanti menyatukan ketemu lagi. Nah itu yang kadang buat kalian apa, buat kalian kadang jenuh gitu ya, kok kayaknya nggak bisa nyatu begitu, kok kenapa kok kayaknya bakal sulit kayak gitu. Tapi kalian berusaha oke, tetap kuat. Mungkin itulah salah satu ujian dari bagaimana cara kita untuk menghadapi kekurangan pasangan ya. Makanya ada Four of Swords, balik lagi ke sini kayak gitu ya, ini circle, kembali lagi ke sini. Kalian berusaha untuk memahami, kalian berusaha untuk take a deep breath, take a relax, berusaha menyesuaikan ya. Terkadang balik lagi. Lanjut ke sini ada Seven of Wands, ada Five of Wands. Aku lihat di sini kalian mungkin sama pasangan itu terkadang debat ya, terkadang ribut kayak gitu. Dan aku lihat mungkin adanya orang yang bakal ikut campur dalam hubungan kalian ya, entah ini siapa, tapi yang pasti di sini cukup memberikan efek yang cukup besar dalam hubungan kalian ya. Oke, jadi mungkin di sini adalah salah satu orang yang mungkin kalian harus hati-hati ya. Bisa saja mungkin di sini orang terdekat ataupun mungkin teman. Nah harus hati-hati terhadap orang-orang sekitar ya. Jangan terlalu terbuka dalam hubungan kalian. Kalau punya konflik lebih baik diselesaikan berdua, tidak perlu untuk melibatkan orang lain begitu ya. Kalau misalkan nanti suatu saat kalian ketemu konflik lagi, diselesaikan secara berdua ya. Dan ada Ten of Pentacles. Aku lihat di sini ada kebahagiaan secara material ya, secara materi di sini. Sehingga di sisi lain ada Ace of Cup ya, ada Ten of Pentacles. Aku rasa di sini hubungannya cukup stable. Kalau kalian mungkin mau melihat dari sisi yang positif dan sisi yang negatif juga ya, tidak hanya positif aja. Kita hidup dalam suatu hubungan tidak mungkin
happy terus gitu ya, tidak mungkin. Pasti ada ya perdebatan-perdebatan kecil yang terkadang mengganggu kita kayak gitu, membuat energi kita jadi nggak enak kayak gitu. Nah, ada The Lovers. The Lovers ini menunjukkan bahwa kamu sama pasangan ini sebenarnya punya satu tujuan kalau misalkan kalian mau melihat dari sudut pandang keduanya. Ya, tidak melihat seperti ini. Sudut pandang kamu dari segi positif, sudut pandang dia dari segi negatif. Ya, tidak seperti itu ya teman-teman. Ya, itu namanya tidak stabil. Kita melihat diri kita sebagai dari sudut pandang yang negatif, sedangkan kamu dari yang positif. Tentu itu tidak akan menimbulkan apa? Tidak akan menimbulkan suatu chemistry. Ya, makanya di sini dari pel ketiga ini aku rasa hubungan kalian di sini bisa mencapai suatu kesuksesan. Hanya saja perlu digarisbawahi, hanya saja di sini perbedaan antara kamu sama pasangan, kamu harus bisa memahaminya, kamu harus bisa untuk beradaptasi dengan hal itu. Ataupun mungkin di sini peran dari orang luar harus hati-hati ya, karena mungkin dia mempunyai andil yang cukup besar gitu dalam hubungan, ya dalam hubungan kamu dengan dia tentunya. Ataupun di sini yang single, ikuti kata hati kamu. Kalau kamu memang cocok sama dia, kamu suka sama dia, ya dekati saja, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu sendiri tidak cocok, ya jangan dipaksakan, karena kamu mau atau enggaknya ya itu kamu yang menentukan kayak gitu loh ya, bukan orang lain yang nyetir kamu. Di sini ada Ace of Wands, ada Six of Pentacles ya, menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang kamu ambil, langkah-langkah yang kamu ambil itu tentunya akan membawakan karma baik buat kamu. Sehingga di sini dari karma baik itu mungkin akan membawakan kamu kepada Wheel of Fortune ya, roda keberuntungan ya, suatu titik terang dalam hubungan kalian kayak gitu. Kalian dari monologi, nothing is yet set in stone. What do you need to release? Look at the bigger picture. Balance spirituality and practically. Step out of your comfort zone. Don't let pride get in your way. Oke, teman-teman di sini yang perlu kalian ketahui bahwa terkadang sifat yang ada di dalam diri kalian itu perlu kalian seleksi lagi. Apakah masih bisa kalian pertahankan atau tidak? Begitu ya sifatnya. Apakah itu merugikan atau menyakiti orang lain atau enggak? Dan keluarlah dari zona nyaman kamu. Kalau misalkan kamu sekarang lagi takut untuk melangkah, takut untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan ya, jangan takut. Dia kan pasangan kamu, ataupun mungkin PDKT kamu ini kan kamu merasa cocok sama dia. Ngapain kamu takut kayak gitu ya? Dia kan punya kamu, ibaratnya kan begitu. Buat apa kamu takut ya? Balance spirituality and practically. Seimbangkan spiritual kamu dan langkah-langkah praktis kamu agar kamu bisa tahu kemana kamu mau melangkah. Look at the bigger picture. Lihatlah apa yang menjadi keresahan kamu selama ini. Selesaikan itu. Karena aku lihat ada keresahan bakal di depan sana ya. Yang bakal ya terkadang sedikit mengganggu kamu lah. Ada what do you need to release. Apa yang kamu butuhkan untuk bisa merealisasikan impian kamu, lakukan itu. Terkadang kamu memang perlu waktu untuk menyendiri ya, bukan untuk merenungi, untuk menyesali begitu ya. Tapi hanya untuk apa? Hanya untuk melihat lagi ke belakang. Apakah ini pantas atau tidak untuk dipertahankan. Ya. Kalau dari wisdom ada yang ya memberikan sesuatu hal ataupun memberikan harapan ya terhadap hubungan, sehingga akan menciptakan apa? Kenaikan tingkat dalam hubungan ya. Nah, itu tingkatan secara eksplisit ya hubungan, atau mungkin secara implisit ya, kasih sayang lebih tinggi, lebih romantis, lebih hangat ya. Higher power lagi ada di semangatnya, lagi ada di api-apinya. Mungkin ada perubahan dalam hubungan sini yang membuat kalian sama pasangan saling sadar satu sama lain bahwa hubungan kalian ini memang worth it sebenarnya, ada potensi, tapi mungkin belum digali saja gitu. Time to go. Waktunya untuk menutup kisah yang lama kalau memang banyak membawa duka, mempersiapkan hal yang baru. Makanya di sini fokus sama diri kamu sendiri, jangan biarkan diri kamu di sini melepaskan tanggung jawab kamu juga, karena kamu masih sama dia walaupun sudah pasangan atau sama lain, tapi kalian merupakan individu ya, masing-masing individu, sehingga pasti punya impian, punya tujuan ya. Di sini fork in the road, banyak jalan menuju Roma. Tinggal kamu saja pilih mau yang kemana. Tinggal kamu saja bagaimana yang menyikapinya. No place like home, tidak ada tempat lain selain di rumah. Berarti menunjukkan apa? Bahwa kamu merasa cocok sama pasangan, kamu merasa nyaman. Walaupun terkadang dia rada nyebelin, mungkin gitu ya. Ada happy, hubungan ini membawa keceriaan buat kamu, ya, membawa kegembiraan dan membawa banyak keberuntungan buat kamu, mendatangkan banyak rezeki buat kamu ya. Makanya tadi ada Ten of Pentacles, seperti itu ya. Ini materialnya kelihatan. Sekarang dari yang terakhir ada Heart with K, ya kamu merasa sudah cocok sama pasangan, sudah klop di sini energinya ya, sehingga di sini saling melengkapi satu sama lain, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Ada Coffin, ya yang tadi aku bilang ya, menutup kisah yang lama, membuka kisah yang baru, ya memaafkan yang lama, membuka kisah yang baru. Hand of Cards, kamu merasa
ngambil resiko lah dalam hubungan ini ya. Makanya tadi ada step out of your comfort zone, take a change, risk ya, mengambil resiko. Apakah ini lanjut? Kalau lanjut, kamu harus akan siap akan duka yang bakal kamu jalani ke depannya. Kalau kamu memilih tidak lanjut, kamu juga harus menerima rasa penyesalan itu. Jadi di sini adalah sebuah gambling. Hubungan kamu adalah sebuah gambling ya, sebuah pengorbanan juga, sebuah nekat juga kayak gitu ya. Ada dragonfly di sini terbang ya. Tidak boleh ada yang mengekang dalam hubungan ini nanti ke depannya. Semakin dikekang akan semakin membawa konflik baru. Biarkan saja, lepaskan saja, tapi tetap apa? Tetap percaya, tetap yakin aja ya. Tidak usah terlalu mengekang pasangan karena itu tidak baik. Ya, ataupun mengekang diri kamu sendiri untuk bisa menjadi apa yang pasangan inginkan. Ada engagement ring, banyak dari kalian terlibat dalam satu bonding, makanya di sini ada the lovers, ada the ten of pentacles, ada ace of cup juga. Ada not today, ya di sini kalian butuh yang namanya me time sama diri, membutuhkan yang namanya liburan sama diri sendiri. Dan ada healing heart. Maafkan dulu kejadian-kejadian yang sudah terjadi ya, yang akan terjadi begitu ya, akan terjadi di masa depan. Oke, seperti itulah readingan dari aku untuk hubungan kalian ke depannya. Cukup deep ya di sini di part ketiga. Tapi aku rasa kalau kamu bisa bijaksana, kamu akan memahami maknanya. Oke, aku rasa ini reading yang cukup untuk kamu. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you next reading. Bye, ketiga.